Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Medi Saula Tutorial. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan selalu diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Ini ada Salvation Phone. Kita akan coba untuk unboxing dulu. Kiriman dari salah satu sahabat subscriber, beliau asal Malang, Jawa Timur. Untuk handphone ini kerusakannya sudah konsultasi via WhatsApp untuk perbaikan handphone ini, yaitu beliau menanyakan kerusakan handphone Samsung A30s. Setelah saya unboxing, ini ada LCD-nya juga yang sudah dipisah, dan untuk LCD-nya sudah KW ya teman-teman, atau LCD OLED yang menggunakan fingerprint. Untuk LCD dilepas sama beliau karena sempat diperbaiki sendiri untuk penggantian LCD, tapi LCD-nya tidak tampil dan dilepas LCD-nya. Ada bekas dari lem OK yang terkelupas ya teman-teman. Kita coba untuk cek lebih detail kondisi LCD-nya ini. Oke, ada bagian lem OK yang terkelupas karena untuk LCD OLED ini itu dijual termasuk sama frame yang sudah tertulis sama bungkusnya tadi. Jadi untuk info ini kita coba untuk cek lebih detail teman-teman. Ada bagian soket konektor LCD yang patah sebelah ya teman-teman. Jadi untuk di sebelah soket konektor itu patah teman-teman. Jadi separuh dari konektor LCD yang ada di mainboard atau di board mesin itu patah. Untuk di bagian board bawah itu masih bagus untuk kondisinya, hanya saja di bagian soket konektor yang ada di motherboard itu patah ya teman-teman. Kita coba untuk memperbaikinya. Dan sebelumnya juga beliau sempat cerita setelah penggantian LCD itu tidak tampil, dikira LCD-nya dan soketnya itu dilepas nggak sengaja. Untuk di bagian soket di bagian motherboard ini ikut keangkat, jadi patah sebelah, separuh dari konektornya itu patah ya teman-teman. Saya coba untuk koreksi terlebih dahulu. Untuk di bagian kakinya ini alhamdulillah masih utuh, tidak ada jalur yang putus atau tidak ada pin yang hilang. Untuk di bagian perbaikan ini saya jelaskan sedikit, karena di bagian soket konektor itu di bawah soket konektor itu terdapat IC CPU ya teman-teman. Jadi untuk perbaikan, untuk melepas atau kita angkat soket konektornya dan sekaligus untuk pemasangannya harus ekstra hati-hati. Jika salah sedikit bisa menyebabkan handphone mati total teman-teman. Oke, untuk di tahap ini kita akan lepas dulu atau kita angkat, yaitu konektor LCD atau motherboardnya yang sudah rusak, menggunakan blower dengan suhu panas di angka 3, untuk anginnya di angka 2. Untuk jaraknya sendiri, jarak antara blower sama mesin itu kurang lebih sekitar 2-3 cm ya teman-teman. Jangan terlalu dekat, dan kita gunakan flux secukupnya saja. Setelah kita membersihkan area soket konektornya, untuk kita angkat konektornya, kita cek dulu. Setelah kita cek untuk kondisi pin kaki konektor yang ada di PCB itu masih utuh, selanjutnya kita rapikan dulu atau kita bersihkan sisa timah yang ada di PCB menggunakan good wick dan juga solder. Untuk panas soldernya kita bisa menggunakan panas di angka 3,5. Oke, setelah kita bersihkan menggunakan good wick, kita bersihkan ulang menggunakan thinner, dan kita coba untuk kasih timah baru menggunakan timah cair atau tenol pasta. Oke, kita satu persatu untuk mengasih timah di bagian setiap kaki pin konektornya yang ada di PCB. Jangan ketebalan juga jangan ketipisan ya teman-teman, jadi harus presisi dan sama rata. Setelah itu kita bersihkan dan kita cek ulang. Usahakan hingga benar-benar sama rata di bagian pin kaki konektornya.
Untuk di bagian penggantian soket konektor saya menggunakan mesin Kannibalan. Ini ada salah satu mesin yaitu Samsung juga. Untuk tipe serinya kalau nggak salah Samsung A50s, entah apa saya lupa teman-teman. Untuk konektornya itu masih bagus, rencana saya akan coba untuk ambil dari mesin Kannibalan. Sebelum kita proses pemasangan atau penggantian soket konektornya, kita bersihkan juga di bagian fleksibel mainboard yang masih ada soket yang ketinggalan di bagian mainboardnya. Setelah kita bersihkan fleksibelnya, kita lanjut untuk melepas di bagian soket konektor yang ada di PCB mesin Kannibalan. Dengan cara kita blower dari bawah dengan suhu panas di angka 2,5 sampai 3 dan anginnya di angka 1. Kita gunakan flux sedikit, lalu kita goyang untuk soketnya. Jika sudah ada gerakan, kita angkat PCB dari soket konektornya atau kita angkat konektornya dari PCB teman-teman, dan kita cek ulang apakah soket konektornya di bagian pin kakinya itu masih bagus dan utuh atau tidak. Setelah kita cek untuk soket konektornya masih bagus, kita presisikan dulu. Untuk jumlah pin kakinya presisi dan sama rata. Kita coba untuk proses pemasangan teman-teman. Di tahap inilah harus ekstra hati-hati. Jika tidak hati-hati, bisa bikin soket konektornya itu ikut meleleh, terkena panas pada blower. Untuk pemasangan saya kasih tips, kita kasih flux sedikit saja di bagian kanan dan kiri dan juga di bagian samping. Jika sudah kita presisikan, kita kasih flux sedikit seperti ini, tujuannya agar tidak mudah gerak untuk pin kaki konektornya. Setelah kita presisikan, kita tekan halus menggunakan pinset sambil kita blower sebentar. Jika sudah kita blower sebentar dan soket konektornya itu tidak ada pergerakan, jadi sudah setengah matang untuk proses pemasangannya, lalu kita goyang sedikit demi sedikit untuk mempresisikan di bagian soket konektornya agar pin kaki konektor itu bisa presisi ke motherboard mesin ya teman-teman. Untuk blower panasnya sendiri tetap saya menggunakan di angka 3 sampai 3,5 dan anginnya di angka 2. Untuk jarak blowernya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm. Setelah terpasang, kita bersihkan dari sisa fluknya, lalu kita cek ulang, yaitu untuk melihat pin kaki konektornya itu benar-benar terpasang presisi atau belum teman-teman. Karena untuk jumlah pin kakinya ini sangatlah banyak dan juga kecil-kecil dan hampir rapat, harus ekstra hati-hati untuk pemasangannya teman-teman, agar tidak meleleh seperti yang saran saya sampaikan seperti tadi. Untuk menggunakan blower panasnya suhu sedang di angka 3 sampai 3,5 dan jaraknya harus diatur antara blower sama mesin agar tidak terlalu dekat yang bisa bikin soket konektornya meleleh teman-teman. Kita cek di setiap pin kaki konektornya di sebelah kanan dan kiri apakah sudah terpasang presisi dan sudah terkoneksi semua atau belum ya teman-teman. Jika sudah terkoneksi semua, langkah selanjutnya kita akan coba untuk proses pengecekan dulu apakah LCD-nya bisa tampil atau tidak setelah kita memperbaiki soket konektornya. Karena di bagian soket konektor itu di bagian bawah soket adalah bagian IC CPU. Jika tidak hati-hati bisa resiko mati total teman-teman. Oke, kita cek ulang untuk setelah kita selesai penggantian soket konektornya. Kita lanjut untuk proses pengecekan, yaitu mengetes menggunakan LCD dari bawaan beliau yang sudah membeli baru. Untuk di bagian ini kita pasang dulu fleksibel mainboardnya. Setelah terpasang fleksibel mainboardnya, kita cek menggunakan LCD dari beliau, yaitu LCD baru, apakah LCD-nya bisa tampil atau tidak, karena setelah dipasang sama beliau itu dilepas kembali teman-teman. Jadi sangat rentan dan risiko sekali apabila LCD OLED itu dilepas secara paksa. Tidak tampil untuk LCD-nya ya teman-teman. Saya coba untuk mematikan lampu meja servis saya, ternyata LCD-nya ini tampil dan keluar lampunya tapi bergaris dan juga ada bintik-bintik berwarna teman-teman. Jadi untuk LCD ini sudah rusak karena disebabkan mungkin salah pembongkaran LCD ya teman-teman.
Karena LCD OLED itu sangatlah tipis, hampir mirip sama orinya. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD rusak teman-teman. Jadi terpaksa saya coba untuk mencarikan beliau. Saya konfirmasi mendapatkan LCD yang original copotan, yaitu minus bekas dari original copotan, dengan minus yaitu bekas gantian gelas atau bekas gantian kaca touchscreen teman-teman, atau kaca LCD. Jadi saya mendapati LCD yang original copotan namun bekas dari repair gelas teman-teman. Tapi alhamdulillah itu saya konfirmasi sama penjualnya di grup teknisi. Beliau meyakinkan saya untuk LCD ini masih normal, dan kita coba untuk cek dulu untuk perbedaan LCD-nya. Untuk LCD KW OLED itu banyak perbedaan ya teman-teman, terutama di list pada frame samping kaca LCD itu sedikit lebar dan hampir mirip di bagian atas, ada sensor wajah dan juga ada sensor proximity-nya. Oke, setelah kita coba untuk membandingkan bentuk dari fleksibelnya juga berbeda dari LCD KW ya teman-teman. Jadi untuk LCD yang saya pakai ini itu adalah LCD original. Sekarang kita tes. Alhamdulillah sudah keluar gambar teman-teman. Menggunakan LCD original copotan yang saya pakai, yaitu membeli dari salah satu sahabat teknisi juga yang ada di grup, dan saya coba untuk order. Ternyata alhamdulillah LCD-nya tampil dengan normal. Sekarang kita cek untuk fungsi dari touchscreen ya teman-teman. Apakah fungsi touchscreen ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Ada passwordnya, saya coba untuk membuka password. Kita coba untuk pengecekan lebih detail handphone ini setelah menyala. Oke, untuk kontras layar LCD-nya bisa diatur dengan normal. Jadi untuk kontrasnya bisa diredupkan dan bisa dicerahkan teman-teman. Sekarang kita cek untuk fungsi dari touchscreen, apakah bisa berfungsi dengan sangat normal atau tidak. Oke, kita cek fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Jadi untuk saya mendapati LCD original copotan, yaitu khusus Samsung A30s dengan minus bekas repair dari penggantian kaca LCD atau kaca touchscreen, alhamdulillah LCD-nya tampil dengan normal dan fungsi touchscreen-nya masih bisa digunakan dengan sangat normal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk penggantian, yaitu soket konektor motherboard atau soket konektor LCD yang ada di mesin sudah selesai dan LCD-nya sudah kembali tampil. Tapi sayang sekali LCD dari bawaan beliau tidak bisa diselamatkan karena ada bergaris dan juga bintik-bintik berwarna ya teman-teman. Sama sekali tidak keluar gambar, jadi LCD-nya sudah tidak layak pakai. Untuk di bagian ini, setelah kita selesai pengerjaan, jangan lupa untuk memperkuat soket konektornya agar tidak mudah terlepas atau tidak mudah patah lagi. Kita bisa menggunakan pengaman seperti cairan hijau atau lem PCB teman-teman. Kita gunakan secukupnya saja di sekeliling bagian pin kaki konektornya. Kita kasih untuk cairan hijau atau lem pada PCB atau pelapis PCB sambil menunggu lemnya kering menggunakan lampu UV. Di bagian ini saya cek itu di bagian penutup saringan speaker atas itu hilang teman-teman. Jadi rencana saya akan coba untuk kasih tutup pengaman saringan dari bahan bekas, yaitu saringan dari speaker bekas kalau nggak salah Nokia ataupun buzzer dari handphone Cina. Itu ada saringan saya potong sesuai ukuran yang bentuknya mirip sama headphone ini yang saya kerjakan. Kita pasang menggunakan lem. Jika sudah terpasang, kita cek kembali setelah selesai untuk proses pengerjaannya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan LCD, yaitu LCD original yang saya dapatkan dari sahabat teknisi juga, dari grup teknisi. Kita coba untuk proses perakitan ulang. Kita kasih double tip di bagian fleksibelnya.
dan kita bersihkan segelnya, lalu kita siapkan untuk proses pengeliman ya teman-teman, atau proses pemasangan LCD ke bagian frame. Untuk di bagian belakang LCD sengaja saya kasih double tip dan juga lapisan solasi kuning atau solasi anti ground di bagian komponen atau IC fleksibel LCD-nya. Kita lanjut untuk memberikan lem secukupnya saja di bagian sekeliling kaca touchscreen. Setelah itu kita presisikan LCD ke bagian frame. Harus kita presisikan secara presisi ya teman-teman. Untuk di bagian LCD kita pasang secara presisi dulu ke bagian frame. Karena kita menggunakan double tip di bagian tengah, jadi untuk mempresisikannya di bagian bawah dulu, lalu kita presisikan di bagian atas, baru kita menekan di bagian tengah LCD. Setelah terpasang, kita sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya, tujuannya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Oke, untuk di bagian ini saya melindungi yaitu di bagian kamera belakang dan kamera depan. Kita bersihkan dulu jika kamera kotor atau kusam teman-teman. Setelah itu kita rakit kembali infonya dan jangan lupa untuk kita pasang fleksibel mainboardnya. Oke, jika sudah terpasang semua, kita pasang untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Setelah selesai, kita pasang skrup dan juga jangan lupa untuk kita pasang kartu SIM card atau SIM tray-nya. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. LCD-nya alhamdulillah masih tampil ya teman-teman. Jadi alhamdulillah itu sudah sukses untuk pengerjaan penggantian soket konektornya. Namun jangan senang dulu karena perakitan belum selesai. Alangkah baiknya di bagian pengerjaan semua apapun itu kerusakannya, setelah kita merakitnya, sebelum kita serahkan handphone ini ke pelanggan, jadi setelah kita rakit, kita harus pengecekan ulang untuk memaksimalkan pengerjaan teman-teman. Kita pasang backdoornya, jangan lupa untuk menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk perekat LCD maupun perekat pemasangan backdoornya. Setelah lemnya kering, ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Saya coba membersihkan di bagian sisa segel dan juga membersihkan layarnya. Karena masih agak kotor, agar terlihat lebih bersih, saya bersihkan dulu. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah saya selesai penggantian LCD dari original copotan dan juga sudah selesai untuk penggantian soket konektor motherboardnya. Lalu kita coba untuk cek ulang fungsi LCD, fungsi touchscreen dan juga fungsi lainnya. Alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali karena menggunakan LCD original AMOLED dari bekas copotan teman-teman. Oke, untuk LCD dan fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Kita cek fungsi dari kamera. Alhamdulillah kamera bisa jernih, fokus dan masih bisa berfungsi dengan normal untuk kamera belakangnya. Lalu kita cek untuk kamera depan. Agak sedikit terkena cahaya ya teman-teman, jadi kurang begitu jelas, tapi untuk kamera depan alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Untuk pengerjaan sudah selesai semua dan hasilnya alhamdulillah rapi, presisi dan sukses untuk penggantian soket konektornya. Namun sayang sekali LCD dari bawaan beliau tidak bisa diperbaiki. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.